Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisyah Nurdernata dengan NIM 18233044. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pajak, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi minggu yang keempat dari etika perpajakan, yaitu tentang etika profesional. Baiklah, saya akan membahasnya pembagiannya dari satu persatu tentang etika profesional ini. Etika profesional adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat dan bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat itu dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yaitu sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Lalu ada pembagian dari materinya, yaitu tentang etika profesi. Etika profesi adalah suatu sikap etis yang dimiliki seseorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya dan juga norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus. Ada beberapa pendapat menurut ilmuwan tentang etika profesional ini. Yang pertama ada menurut Prakoso. Etika sosial dalam etika khusus memiliki tugas serta juga tanggung jawab kepada ilmu dan juga profesi. Yang kedua, menurut Sawyer, pernyataan-pernyataan yang berorientasi pada pedoman yang digunakan ialah sebagai haluan perilaku di dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Yang ketiga ada menurut Mukhtar, suatu aturan perilaku yang punya kekuatan mengikat bagi tiap-tiap pemegang profesi. Yang keempat ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, yaitu suatu pedoman sikap, tingkah laku, serta juga perbuatan dalam melakukan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dalam etika profesi ini ada prinsip-prinsipnya juga. Yang pertama ada prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab itu adalah tiap-tiap profesional itu harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan. Juga pada hasilnya dampaknya mungkin terjadi pada profesi itu untuk orang lain juga masyarakat umum. Yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah tiap-tiap profesional dituntut untuk adil dalam menjalankan sebuah pekerjaan karena keadilan itu diberikan kepada yang berhak saja. Lalu selanjutnya ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi itu adalah seseorang yang sudah profesional berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu dengan mempertimbangkan kode etik profesi tersebut. Yang keempat ada prinsip integritas moral. Integritas moral adalah kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seseorang yang konsisten dalam pekerjaannya. Lalu dalam etika profesi ini ada manfaatnya juga. Yang pertama ada meningkatkan tanggung jawab, yang kedua menekankan prinsip profesionalitas, yang ketiga menciptakan ketertiban, yang keempat mencegah campur tangan dari pihak lain, yang kelima ada melindungi hak pekerja, yang keenam membantu penyelesaian masalah. Kemudian fungsi etika perpajakan ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh profesi tentang prinsip profesionalitas yang telah ditetapkan. Yang kedua, sebagai alat kontrol bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai sarana mencegah adanya campur tangan dari pihak lain di luar organisasi tersebut. Lalu tujuan etika profesi ini untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi dan menjaga juga mengelola kesejahteraan anggota profesi, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, membantu meningkatkan mutu dari anggota profesi itu, kemudian membantu meningkatkan standar baku bagi anggota profesi, lalu untuk meningkatkan kualitas organisasi dan juga yang terjalin dengan erat. Ke pembahasan yang kedua yaitu tentang etika kepegawaian. Etika kepegawaian adalah sebagai pedoman-pedoman atau ukuran-ukuran yang telah disepakati oleh secara musyawarah dan telah mufakat oleh para anggota kelompok profesi untuk ditaati. Kemudian sikap dan perilaku yang harus dilakukan oleh pegawai itu seperti jujur dalam bertindak dan berperilaku. Yang kedua ada rajin, tepat waktu dan tidak pemalas. Yang ketiga mudah tersenyum. Yang keempat lembut dan ramah tamah. Kemudian sopan santun, jujur,
dalam berkata dan hormat, lalu tanggung jawab dan suka menolong, dapat menahan emosi dari kasus yang dihadapi, kemudian menjaga perasaan orang lain, lalu adanya toleransi yang tinggi. Selanjutnya ada materi pembahasan yang ketiga, yaitu hak intelektual, pengetahuan, dan keterampilan. Atau biasa kita kenal dengan hak AKI, hak kekayaan intelektual, merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atas kelompok orang atas karya ciptanya yang didapatkan dari hasil pikir manusia untuk menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat juga. Namun ada juga prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual seperti yaitu adanya prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, juga prinsip sosial. Lalu ada klasifikasi hak kekayaan intelektual. Ada dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industrial. Hak cipta ini biasa kita kenal dengan copyright, dan hak kekayaan industri ini dikenal dengan industrial property right. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perusahaan, terutama perlindungan hukum. Ada beberapa hak kekayaan industri ini seperti merek, paten, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Lalu selanjutnya ada contoh kasus dari etika profesional ini. Saya akan menjelaskan kasus dari akuntan publik. Kasus pelanggaran atas standar profesional akuntan publik muncul kembali. Menteri Keuangan langsung memberikan sanksi pembekuan. Menkeu Sri Mulyani telah membekukan izin AP atau akuntansi publik Dr. Andes Petrus M. Winata dan KAP Dr. Andes Mitra Winata dan rekannya selama 2 tahun yang terhitung dari 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar saat siaran pers pada Selasa menerangkan sanksi pembekuan dilakukan karena akuntan publik melakukan suatu pelanggaran atas SPAP. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan audit terhadap laporan keuangan PT Muzatek Jaya pada tahun buku 31 Desember 2004. Dijalankan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga melakukan pelanggaran terhadap pembatasan dalam penugasan audit, yaitu Petrus melakukan pelanggaran terhadap pembatalan atau pembatasan laporan keuangan PT Muzatek Jaya dan PT Luhur Arta, serta kepada apartemen Nuansa Hijau mulai tahun buku tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.